Naam. Kita lanjutkan ya bagian selanjutnya itu doa. Naam, silakan baca lagi Mas. Halaman 34. Hal yang paling berguna untuk menyambut masa depan yang baik adalah berdoa dengan doa yang pernah dipanjatkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma aslih li diniyal ladzi huwa ismatu amri wa aslih li dunya yallati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati yallati ilaiha ma'ati waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair wal mauta rohatan li min kulli syarri. Ya Allah, perbaikilah agamaku yang merupakan urusan pokokku, perbaikilah duniaku yang di dalamnya terdapat kehidupanku, perbaikilah akhiratku yang kesanalah tempat kembaliku. Jadikanlah kehidupan ini tambahan bagiku di dalam setiap kebaikan, dan jadikanlah kematian itu keterlepasan bagiku dari setiap keburukan. Hadis riwayat Muslim. Begitu pula doa beliau, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni kulluh la ilaha illa anta. Ya Allah, aku mengharapkan rahmatmu, maka janganlah engkau pasrahkan urusanku pada diriku sendiri walau hanya sekejap mata, dan perbaikilah urusanku semuanya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Ya. Selanjutnya di antara faktor yang mendatangkan kebahagiaan adalah berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwa doa ini maka harus kita mengingat bahwa doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai ibadah. Doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah doa yang dimaksud di sini adalah doa kita meminta kebaikan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Kenapa jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an? Bahwa di antara faktor yang mendatangkan kebahagiaan adalah dengan banyak berdoa. Kenapa? Karena di dalam kita berdoa, baik telah dikabulkan atau belum dikabulkan, doa tidak ada ruginya. Pernah antum dengar gara-gara doa rugi? Ada? Enggak ada. Tapi kan belum dikabulkan. Walaupun belum dikabulkan, maka husnudzon. Jangan suudzon kepada Allah, husnudzon. Berprasangka baik, jangan berprasangka buruk. Doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka baik itu sudah dikabulkan atau belum dikabulkan, ingat bahwa doa tidak ada ruginya. Kalau orang jualan mungkin ada ruginya. Modalnya 100.000, dapatnya 60.000. Ya, ini nggak cukup nih modalnya, nggak dapat modal aja. Ya, orang kerja, ya gaji sebulan 1,5 juta atau 2 juta, pengeluaran 3 juta, wah rugi nih, nggak cukup. Ya, atau bisnis, ya bisa rugi. Tetapi di dalam doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada ruginya, bahkan mendatangkan kebaikan. Ya. Rasul mengatakan inna du'a huwal ibadah, karena doa itu ibadah. Makanya kalau doanya diselewengkan kepada selain Allah, maka ini mendatangkan apa? Kesedihan. Yang harusnya doanya kepada Allah, tetapi dia doanya ke orang mati. Doanya kepada jin, doanya minta kepada kuburan-kuburan keramat. Ya malah bukan mendatangkan kebahagiaan. Kenapa? Karena Allah menyebutkan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah mengatakan, Allah berfirman, mintalah kepadaku astajib lakum, pasti aku akan kabulkan.
Ya. Maka hendaklah kita banyak berdoa. Dan Allah berjanji astajib lakum. Ya, Allah akan mengabulkan. Kalaupun belum dikabulkan pastinya di sana ada rintangan. Tetapi tetap kita terus berdoa kepada Allah karena hakikatnya doa itu adalah sebagai ibadah. Doa adalah sebagai ibadah. Ya. Kemudian juga karena di dalam doa yang kita panjatkan kepada Allah adalah kita minta kepada Zat yang Maha Kaya, Zat yang Maha Memberi. Kita mintanya kepada Allah itu sudah pas. Tapi kalau mintanya ke manusia, banyak minta kepada manusia, minta-minta kepada manusia, orang seringkali diminta kesel. Jangankan diminta, ada sumbangan lewat rumahnya dilewatin aja udah alhamdulillah nggak lewat sini. Apalagi sering diminta. Ya. Maka minta kepada Allah adalah sesuatu yang pas. Kenapa? Karena doa adalah ibadah. Kemudian yang keduanya adalah Allah berjanji akan mengabulkan. Dan yang ketiganya kita minta kepada Allah itu pas. Ya. Banyak berdoa. Ya. Kenapa demikian? Karena fitrah manusia itu enggak senang kalau diminta-minta terus. Tetapi kalau kita enggak minta, tidak banyak minta kepada Allah, justru Allah itu murka. Ya. Enggak ada orang kaya itu ngomong, silakan semuanya yang punya utang, yang punya kebutuhan datang ke rumah saya. Ada orang kaya begitu. Wah, dalam sekejap itu sudah jatuh miskin. Kenapa? Ya karena orang ke situ semua, dia hartanya seberapa. Tetapi ketika Allah yang diminta, Allah Maha Kaya, Allah Maha Memberi. Ya. Kemudian karena manusia juga banyak ingkar janji. Beda dengan Allah ketika Allah mengatakan ud'uni, ya, mintalah kepadaku, astajib lakum, aku akan kabulkan. Tapi kalau manusia kan enggak. Justru manusia itu banyaknya ingkar janji. Ya. Nanti kalau saya sudah kepilih, nanti saya kalau sudah jadi ini, jangankan jalan di aspal, jangankan minta jalan di depan di aspal, cor sekalian. Tapi kalau udah jadi, lupa. Alasannya banyak, itulah manusia, banyak ingkar janji. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala janjinya apa? Pasti tepati. Adapun kalau belum dikabulkan pasti di sana ada penghalang. Maka apa yang menghalangi doa tidak dikabulkan? Ya. Apa yang menjadikan doanya tidak dikabulkan? Naam. Dan juga jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an disebutkan, ya, diajarkan doa yang dipanjatkan oleh Rasul untuk mendatangkan kebahagiaan. Tadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa doanya? Nanti jamaah bisa hafalin tuh. Kalau nggak hafalin ya nggak apa-apa. Yang penting diinget-inget, ya kan? Kalau nggak diinget-inget ya kalau doa bawa bukunya tinggal baca. Nah begitu. Apalagi bukunya kecil bisa dikantongin. Apa doanya? Allahumma aslih li diniya allati huwa ismatu amri. Ya Allah Subhanahu wa taala, perbaikilah agamaku yang merupakan urusan pokok, urusan pondasi pokok buatku. Perbaikilah, ya, apa agamaku. Kenapa? Karena agama ini yang menentukan. Menentukan apa? Menentukan kebahagiaan. Menentukan keselamatan. Agama ini yang menentukan seorang akan apa? Senang ataupun dia akan sengsara. Agama ini yang menentukan bahagia atau sedih. Maka Rasul pun berdoa, ya Allah, aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku, ya, yang dia adalah pokok untukku. Apa makna pokok? Merupakan urusan pokokku karena agama ini pokok dari yang lainnya. Ya. Kenapa? Karena ya bahwa agama ini adalah pondasi pertama untuk mendatangkan kebahagiaan. Dan ini sudah kita sebutkan di awal. Pertama adalah iman. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Ya Allah, perbaikilah duniaku yang di dalamnya terhadap kehidupanku. Ya.
mudahkanlah usahanya, mudahkanlah bisnisnya, mudahkanlah pekerjaannya. Ya, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dunia itu bukan sebagai sebagai penentu kebahagiaan, tetapi juga bisa mendatangkan kebahagiaan. Ya. Harta bukan sebagai Harta bukan sebagai yang menjadikan hilang masalah, tetapi juga banyak masalah yang hilang dengan harta, betul? Iya. Bukan satu-satunya yang menghilangkan masalah, tetapi juga banyak masalah bisa selesai dengan harta. Makanya pun Rasul mengajarkan berdoa. Yang penting dari mana datangnya, dari mana engkau memperoleh hartanya, dan kemana engkau keluarkan. Itu yang terpenting. Ya. Nah, bahkan Rasul pun sampai berdoa agar dijauhkan dari hutang. Ini hutang kan urusan dunia. Ya. Rasul sampai berdoa. Ya. Apa doanya? Berlindung dari min golabati daini, yaitu dari belitan hutang. Apa maknanya? Karena orang yang banyak utang mumet juga loh, itu bisa mendatangkan kesedihan sengsara. Karena utangnya banyak, maka mending hidupnya hidupnya biasa, hidupnya itu hidupnya sesuai kebutuhan daripada kelihatan mewah banyak ternyata utang semuanya. Ini kredit, wah ya mumet. Ya, lah kan ini biar saya dianggap orang kaya. Ya udah repot udah begini. Ya, akhirnya kira-kira kalau orang yang model begini lagi mumet di awal bulan atau di akhir bulan, ya lagi mumet ngurusin kreditnya ini kurangnya ini, orang yang dia harapkan memuji dia membantu enggak? Enggak bakalan bantu. Enggak bakalan bantu. Ya. Maka mumetnya sendiri itu. Sehingga kita berdoa. Dan doa yang diajarkan oleh Nabi, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Ya Allah, perbaikilah urusan dunia saya yang di dalamnya saya hidup di sana. Ya, saya hidup. Nah, wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi. Dan perbaikilah akhiratku ya Allah, yang dia adalah tempat kembaliku. Akhirat tempat kembali, kampung akhirat. Jangan lupa kita di dunia itu hidup kayak orang mampir. Ya, kita hidup di dunia kayak orang mampir. Antum hidup seperti perantau di sini. Ya, nanti pulang. Ya, pulang kemana? Kalau yang kerja pulang ke rumah, ketemu anak istri, ketemu keluarga. Kalau yang pulang kampung ketemu orang tua. Maka ingat kita pun aslinya hidup di dunia seperti orang yang mampir. Maka perbaikilah akhiratku. Kenapa? Karena akhirat adalah tempat kembaliku. Waj'al hayata ziyadatan li fi kulli khairin, dan jadikanlah kehidupan kami ini ya Allah ziyadatan li, sebagai tambahan kebaikan fi kulli khair, di dalam di dalam menambah kebaikan. Kita hidup mencari apa sih? Ya. Kita hidup mencari apa? Maka kita hidup mencari kebaikan. Ya. Mungkin kalau ada orang yang mengatakan, "Loh, kamu baik terus kamu baik terus hidup di dunia. Nanti kalau enggak ada hari kiamat misalnya gimana?" Kan kamu nggak dapat apa-apa kalau nggak dari kiamat. Kalaupun seandainya yang dikatakan dia itu benar, apakah kita nggak pengen hidup di dunia itu dikenal orang baik? Seandainya itu memang nggak ada hari kiamat, tapi kita hidup di dunia kan pengen dikenal orang baik. Kita balikan kepada orang-orang yang seperti itu. Berarti kalau ternyata benar hari kiamat ada, dan memang pasti ada, gimana nasib kamu? Ya. Kita hidup di dunia demikian, mencari kebaikan, ziyadatan li fi kulli khair, untuk menambah kebaikan. Ya. Untuk menambah kebaikan. Sehingga orang yang tidak bersemangat dalam menambah kebaikan, maka untuk diingatkan. Sehingga doanya Rasul adalah waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair wal mauta rahatan li min kulli syarrin, dan kematian adalah sebagai lepasnya dari setiap keburukan. Maka kematian adalah sebagai lepasnya dari setiap keburukan. Kemudian doa yang kedua,
yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya, di antara doanya, Allahumma rahmataka arju. Ya Allah, aku mengharapkan rahmat darimu, aku mengharapkan rahmatmu, ya, fala taqilni ila nafsi tarfata ainin. Maka janganlah engkau pasrahkan urusanku pada diriku sendiri walaupun hanya sekejap mata. Kita nggak mungkin semua urusan itu kita yang mampu. Kita itu yang melakukan, semuanya itu atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak mampu sedikit pun dalam mendatangkan kebaikan atau menolak keburukan sedikit pun walaupun hanya sekejap mata, karena itu adalah yang memberikan Allah Subhanahu wa taala. Wa aslih li sya'ni kullah. Perbaikilah urusanku semuanya ya Allah. Dan perbaikilah urusanku semuanya. Urusan apapun yang minta kepada Allah diperbaiki. Minta kepada Allah untuk diperbaiki semua urusannya. Urusan di dalam berkeluarga, urusan di dalam muamalah dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan pekerjaan, dengan teman, dengan dengan orang tua, dengan saudara, dengan harta, maka minta. Makanya Rasul pun mengajarkan kepada kita doanya, wa aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, perbaikilah seluruh urusanku. Ya, perbaikilah urusanku semuanya apapun. Kenapa? Karena ketika Allah yang memberikan kebaikan, maka itu adalah kebaikan yang terbaik. Berbeda dengan manusia memberikan kebaikan. Biasanya yang namanya manusia terkadang ketika memberikan ya sesuatu ada ada ujungnya. Ya, ada ujungnya. Ya, ngasih bantuan ini, bantuan itu, bantuan ini, bantuan itu, langsung terakhirnya jangan lupa nomor 50. Begitu jemaah. Ya, itulah kalau manusia. Ya, berbeda dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan. Maka tidak ada yang mampu untuk untuk menolaknya. La ilaha illa anta. Tidak ada ilah yang berhak, ya, sesembahan yang berhak untuk diibadai kecuali Engkau ya Allah. Inilah doa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Maka kita pun ketika kita menginginkan kebaikan di dunia, kita menginginkan kebaikan akhirat, maka perbanyaklah berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena doa tidak ada ruginya. Doa membawa kebaikan, di antara kebaikan adalah pahala walaupun belum dikabulkan. Maka doa tetap mendatangkan kebaikan dengan pahala, dan doa adalah pas kepada Allah. Kenapa? Allah Maha Kaya, Allah Maha memiliki, dan Allah pasti mengabulkan. Kemudian karena Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah yang memerintahkan untuk manusia untuk kita minta kepadanya. Ya, bukan banyak minta kepada manusia, karena manusia, ya, mereka memiliki sifat yang sangat jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah yang bisa kita sebutkan atau kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Silakan kalau ada yang mau bertanya yang bisa kita jawab. Ada pertanyaan jemaah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan dari jamaah online tadi ya, tentang agama yang Allah ridho adalah agama Islam karena agama yang lurus dan tauhidnya kepada Allah. Namun bagaimana bila anak saya yang masih Nasrani juga bilang kalau dia hanya menyembah Allah, Nabi Isa adalah utusan, namun dia tidak mau di Islam. Ya, pertanyaannya ya tentang seorang yang mengatakan bahwa ya di dalam menyembah kepada Allah itu mereka pun menyembah kepada Allah, tetapi tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Itu intinya. Pertama, bahwa agama yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi adalah agama Islam. Agama yang diridhoi adalah agama Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an,
wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa menempuh suatu jalan selain jalannya Islam, jalannya agama Islam yang dengannya diturunkan Al-Quran dan diutus Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka jalannya itu adalah jalan yang memberi jalan yang tidak diterima. Jalan yang tidak diterima. Bukan hanya saja tidak diterima, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan nanti pada hari kiamat menjadi orang-orang yang rugi. Kenapa demikian? Karena setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka kewajiban untuk apa? Untuk manusia beriman. Berbeda ketika zaman dulu sebelum diutus Rasul. Kenapa? Karena setiap Nabi dahulu sebelum diutusnya Nabi Muhammad, ya, mereka diutus untuk kaumnya. Tetapi kata Rasul, wa innama bu'istu wa ursiltu ila amatin nas. Tetapi aku diutus untuk semuanya manusia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna dina indallahil Islam. Ya, sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Apa Islam yang dimaksud? Adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada peribadahan, tidak ada cara ketaatan, dan tidak ada jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan jalan yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa mencari ketaatan, jalan kebahagiaan, dan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah tanpa jalan yang diajarkan oleh Nabi, tanpa beriman kepada Nabi Muhammad SAW, wa huwa minal khasirin, maka dia akan menjadi orang-orang yang rugi. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, dan barang siapa menjadikan selain agama Islam sebagai jalan untuk ketaatan, jalan untuk peribadahan, ya, apa kata Allah? Fala yuqbala minhu, tidak diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan nanti di hari kiamat menjadi orang-orang yang rugi. Terus bagaimana kalau ini anak, ini orang tua, ini saudara, ini ya tetangga, ya, maka doakan, ya, kita terus berbuat baik, ya, kita terus berbuat baik kepada mereka dari kerabat-kerabat, apalagi keluarga, anak, orang tua, ya, maka tetap berbuat baik dan juga jangan lupakan doa. Kenapa? Karena doa silahul mukmin. Doa itu adalah senjata seorang mukmin. Maka kita terus berbuat baik dan juga doakan semoga Allah memberikan hidayah. Bagi Allah mudah membolak-balikan hati seseorang. Lihat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, ketika itu dia mengadu kepada Rasul, ya Rasul, bagaimana nih orang tua saya ya Rasul? Ya, sudah saya dakwahi bolak-balik ya Rasul, enggak terima dia ya Rasul. Padahal saya cuma punya ibu satu, bapak sudah meninggal ya Rasul. Saya sudah berusaha baik, saya sudah berusaha dakwah dengan cara yang baik. Ya, kemudian Rasul pun apa? Engkau berdoa. Kemudian juga Rasul mendoakan. Ternyata ketika setelah ngadu ke Rasul, pulang ke rumah dia bersyahadat. Itulah. Ya, maka ya berbuat baik, ya, ajak dengan cara yang baik dan jangan lupa berdoa. Naam. Ada lagi yang lain sama? Cukup? Izin bertanya Ustadz. Ya, silakan. Kalau misalkan kita di kayak kumpulan ibu-ibu gitu ya, ibu-ibu tuh sukanya gibah kan. Lah, kalau saya sudah berusaha untuk tidak ikut kumpul, itu benar atau salah, atau saya harus bagaimana Ustadz? Sudah? Sudah. Cukup? Bagaimana tentang kita itu ya melihat ya berkumpulnya ya sebagian ibu-ibu untuk gibah? Apakah kita kalau menjauh itu ya sudah benar? Intinya seperti itu. Maka pertama ya secara asal kita bermuamalah ya, apalagi itu saudara, apalagi tetangga, maka kita bermuamalah dengan mereka ya, di dalam bermuamalah berkumpul dengan mereka iya. Tetapi tentunya di sana ada rambu-rambu. Kalau memang kumpulnya itu mau membicarakan orang, ya, atau kumpulnya itu mau gibah tetangganya yang lain, atau mau membicarakan ya orang lain, maka kita kalau memang tahu ya kita menghindari.
Kita menghindari, tetapi kan nggak setiap ngumpulnya itu akan berbicara urusan orang juga nggak mungkin lah. Mungkin ada kalanya berbicara yang lain. Kalau ketika mau ya berbicara urusan orang lain atau ghibah, maka kalau kita bisa mengingatkan, kita ingatkan. Maaf ibu-ibu, kita nggak usah ngomongin orang dulu lah, kita urusan arisan dulu lah, gitu. Mending lah ya alihkan pembicaraan. Ya, atau ini gimana nih, uang ini sudah pada ngumpul belum nih, yang bayar apa, kan? Ya biasanya kan kalau di masyarakat seperti, maka kita alihkan pembicaraan yang lain. Ya, jangan apa kita pun berlarut. Maka ingat dengan apa? Ya dengan kebaikan kita bergaul ya tanpa melebur. Kita membaur tanpa melebur. Ya, bukan membaur dan melebur. Allahu alam. 6. Ada lagi? Cintanya Ustaz. Silakan. Kalau misalnya memahami takdir kita tuh gimana Ustaz? Misalnya saya sampai sekarang kadang masih bertanya-tanya, dulu kami lahir Katolik, kemudian sekarang jadi Muslimah. Itu apakah itu takdir Allah atau memang bagaimana? Begitu juga dengan pernikahan. Seandainya dulu suka, kemudian di perjalanan pernikahan ternyata ada perbedaan, apakah itu juga dibilang takdir Allah? Itu aja Ustaz. Ya, cukup. Bagaimana kita mengetahui takdir kita? Maka pertama, di dalam kita memahami tentang takdir ada empat rukun di dalam kita memahami takdir. Pertama, bahwa setiap yang terjadi ya kepada kita sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ini harus kita yakini. Kita dulu agamanya apa, kemudian hari ini sudah beragama muslimah, sudah beragama Islam, maka semua yang terjadi sudah Allah tetapkan. Kemudian yang keduanya, setelah Allah tulis di Lauhil Mahfuz, sudah Allah tetapkan, ya, sudah Allah tulis, Allah catat di Lauhil Mahfuz, sebagaimana Rasul bersabda, Inna awwala ma khalaqallahul qalam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya pertama adalah qalam, pena. Tsumma qala lahu uktub, kemudian tulislah. Faqala al-qalam ma aktub, apa yang ku tulis? Kemudian uktub maqadir kulli khalaik qabla hatta as-sa'a hatta yaquma sa'atu hatta taquma sa'atu. Ya, tulislah kejadian-kejadian sampai hari kiamat. Ya, sudah Allah tetapkan. Kemudian yang ketiganya, segala sesuatu yang ya terjadi dengan kita, baik itu kebaikan atau yang kita anggap keburukan, sudah Allah Allah yang menghendaki. Allah yang menghendaki. Kenapa? Kalau seandainya Allah tidak menghendaki, tidak akan pernah terjadi. Seandainya Allah tidak menghendaki, tidak akan pernah terjadi. Banyak orang itu hidup di lingkungan kaum muslimin, keluarganya muslim, tetangganya muslim, tapi ya sering kali hidayah menyapa, tapi belum Allah kehendaki. Ada orang yang hidupnya jauh dari lingkungan muslim, jauh dari lingkungan dari lingkungan kaum muslimin, atau keluarganya juga bukan agama bukan agama Islam, tetapi ketika Allah menghendaki, maka yang satu itu pun jauh dari Islam, maka Allah ketika menghendaki mudah baginya untuk masuk Islam. Kemudian yang keempat adalah apa yang telah terjadi dengan kita sudah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Tetapi perlu kita ingat, dari takdir yang sudah Allah tetapkan, setelah Allah tulis, kemudian sudah Allah kehendaki dan Allah ciptakan, kita diberikan akal. Kita diturunkan Al-Qur'an. Kita telah diutus seorang Rasul, maka di sana pentingnya kita untuk memilih yang benar, memilih yang baik, ya, bukan seperti wayang. Oh, udah ditakdirnya begini, tidak. Tetapi ya itu pilihan kita. Ya, seperti orang yang sakit. Ya, sakit adalah Allah telah menetapkan sakit. Allah yang mentakdirkan. Terus apa kita karena sakit? Oh, sudah takdir Allah. Tetapi cari obat.
berobat ke dokter, beli obat. Itulah maknanya kita diberikan takdir. Naam, Allah yang menetapkan kita sakit, tetapi bukan kita pasrah. Kita diberikan ya jalan untuk mencari kebaikan. Ya, begitu pula yang menimpa kita. Ya, maka Allah telah menetapkan. Naam, itu pertanyaan tadi yang pertama. Adapun yang kedua, apa tadi yang kedua? Saya lupa nih, Mas. Apa tadi, Mas? Tentang itu dalam rumah tangga, apabila di awal kita baik-baik saja, kemudian di perjalanan ternyata ada banyak masalah, apakah itu juga merupakan takdir Allah? Iya. Maka apakah di dalam kehidupan berumah tangga banyak masalah padahal dulunya enggak? Apakah itu takdir? Iya, itu takdir. Tetapi takdir di sini bukan berarti kita itu pasrah dengan takdir. Kita diberikan pilihan. Apa yang menyebabkan ribut? Ya, apa yang menjadikan seorang itu ribut di dalam berkeluarga? Ya, kalau ribut ya biasa ya, namanya berumah tangga itu ada, tetapi jangan sampai berlebihan. Ya, kalau adanya kurang ya satu pendapat ya wajar, tetapi jangan sampai menjadikan keributan yang berlebihan. Ya, atau mungkin di sana ada ya pemukulan atau mungkin melukai fisik, apalagi ya namanya kalau mencari yang sempurna enggak ada. Ya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan itu kurang. Manusia itu diciptakan itu lemah, tidak sempurna, ya. Tetapi tentunya ketika kita sedang misalnya kita ada sedikit keribut sama suami atau suami dengan istrinya, ingat kebaikannya, ya. Kenapa kalau mencari kesalahan? Pastinya setiap kita ada kesalahan. Tetapi ingat dengan kebaikannya, ya, ingat dengan kebaikannya sehingga akan menjadikan kebersamaan kembali. Ya, misalnya suaminya pulang kerja, ya mungkin capek, istrinya marah-marah. Kalau mungkin suaminya tak marah juga, akan perang jadinya. Tetapi kalau ya mungkin suaminya pun mengurangi atau mungkin mengalah, yaudahlah istri saya marah, tapi dia selama ini yang nyuciin baju saya, selama ini dia yang jaga anak saya, selama ini dia ngurusin saya. Mungkin di situ akan berkurang marahnya. Ya. Maka kurangi ego masing-masing itu dikurangi. Atau juga mungkin istri, ya, suami pulang kerja marah-marah, maka istri juga jangan ini contoh misalnya, jangan nambah marah juga. Ya mungkin kita turunkan, ya, oh mungkin suami capek, dia berangkat pagi pulang malam, ya bekerja untuk saya, untuk anak saya, untuk mencukupi kehidupan saya, untuk menanggung kehidupan saya. Maka disitulah akan mudah memaafkan. Tetapi kalau satu sama lain ini meninggikan ego masing-masing, ini yang sulit terkadang yang menjadikan keributan terus. Ya, yang istrinya saya nggak mau, pokoknya sebulan saya harus dikasih 1 juta misalnya. Yang suaminya nggak bisa, saya penghasilannya nggak segitu, 500.000 kalau mau. Kalau satu sama lain akhirnya ini, satu yang ini nggak mau, yang ini nggak mau, akhirnya ya ribut terus. Cobalah kurangin ego masing-masing. Ya udah Mas, pertengahan aja 750 lah, nah begitu. Ya, ditawar dikit. Ya, nanti jenengan kerjanya yang semangat, saya pun akan menggunakan hartanya dengan hemat. Itu kan lebih. Kenapa kalau seperti itu nggak ketemu? Ya, ini yang akan menimbulkan keributan terus. Bayangkan Rasul ketika perjanjian Hudaybiyah, mau perjanjian damai nih, perjanjian damai. Kemudian orang musyrikin yang bernama Suhail bin Amr, ketika perjanjian disepakati oleh Suhail bin Amr, pimpinan ketika itu di Mekah, yang diutus dengan Rasulullah Muhammad, dia nggak terima, jangan tulis Rasulullah. Gitu. Bayangkan, para sahabat nggak ada yang terima, sembarangan kamu. Ini Rasul, katanya Rasul, nggak mau saya. Ini Rasul, nggak mau. Rasul mengatakan, sudah, mana tulisan Rasulnya? Ininya Rasul, dihapus sama Nabi. Rasul bukan berarti Rasul bukan nggak mengakui ke Rasul, biar bisa berjalan baik, turunkan ego. Nah, maknanya begitu. Ya. Jadi kalau kita membenci pasangan kita, maka ingat kebaikan yang lain. Ya, jangan lupakan kebaikan. Nah, ya pastilah, walaupun seandainya seorang istri cuma kebaikannya cuma
seandainya cuma kebaikannya hanya melahirkan anaknya, itu sudah terbaik buat untuk suami. Iya. Sama ketika suami itu kalau hanya dia untuk mencari nafkah, untuk berusaha untuk memberikan nafkah, tetapi yang lainnya masih kurang, itu sudah terbaik untuk apa? Untuk menjadi pasangan. Ya, selama di sana apa? Selama di sana menjalankan apa hak dan kewajibannya. Kenapa? Kalau kita mencari yang sempurna yang enggak ada. Yang sesuai kriteria dari A sampai Z sesuai kita ya sulit. Ya. Naam, Allahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa saya jawab. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan, kata-kata yang ya kurang baik. Saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.